Engkau memanggil setiap kami untuk kami boleh datang di tempat ini, untuk kami boleh menerima anugerah Tuhan yang besar, untuk kami boleh dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, bahkan hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu ini di mana Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan hendak melawat setiap kami dan kami pulang tidak seperti kami datang. Hidup kami diubahkan Tuhan. Kami menerima kesembuhan dari Tuhan. Kami berjalan menurut kehendak Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan lewat sore hari ini. Bapak terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja. Dan sore hari ini Tuhan, kami membuka hati kami dan pikiran kami tertuju kepada-Mu. Roh Kudus bimbing setiap kami. Biarlah firman-Mu yang dinyatakan Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada setiap pribadi, mengubahkan hidup kami, dan kami Tuhan dituntun berjalan dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Demi dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan. Shalom. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Biasanya bilang salam, udah langsung duduk ya. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Belum kompak Bapak Ibu. Apa kabar kita sore hari ini? Puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu, rasa-rasanya ya, kayaknya ini hanya slogan aja, kayak kata-kata yang apa ya namanya ya? Kata-kata yang sepertinya seperti kata-kata yang ya sudah biasa dikatakan. Seperti itu ya. Jadi kita hanya mendengar sering dikatakan ya udah luar biasa, apa kabarmu ya, Tuhan Yesus baik. Nah, saya rindu bertanya sore hari ini, pernahkah di antara kita merasa lelah, letih, lesu dan berbeban berat? Pernah ya. Mungkin yang kita rasakan di akhir-akhir minggu ini, sepanjang minggu ini, bahkan ya kalau Bapak Ibu mungkin ada aktivitas sepanjang minggu ini, terus harus datang lagi ke gereja, mungkin saya rasa, kenapa harus datang? Online bisa, saya lelah, jarak rumah saya ke gereja jauh, capek. Buat apa datang ke gereja? Online pun bisa, gitu ya. Terus Bapak Ibu, oke, kita lihat slide berikut ini. Mungkin perasaan lelah, letih, lesu dan berbeban berat itu mungkin saat ini dihadapi oleh setiap kita bapak-bapak. Ya, setiap kita bapak-bapak mungkin sibuk sekali dengan segala pekerjaan kita di kantor. Ya, engkau harus memikirkan deadline yang harus diselesaikan, laporan-laporan, bahkan terbagi. Engkau harus memikirkan kebutuhan biaya-biaya rumah tanggamu. Ya, rasanya letih banget ya, kerjaan numpuk. Deadline-nya juga sudah jatuh tempo, laporan belum selesai, rumah tangga juga harus ada yang dipikirkan, harus ngebul dapurnya, ya, dapur ngebul. Ya, mungkin bapak-bapak mengalami seperti itu yang bekerja di kantor, mungkin juga yang punya usaha. Aduh, kenapa akhir-akhir ini sepi? Saya sudah mencoba promosi ini, saya sudah mencoba cara-cara yang lain gitu, pengusaha mungkin. Saya sudah coba melakukan diskon ini, diskon itu, macam-macam cara, tapi masih tidak kunjung datang. Rasanya letih mencoba sesuatu yang berulang dan rutin, tapi tidak menghasilkan sesuatu apapun. Atau engkau ibu-ibu saat ini, kau sedang mengalami keletihan, kelesuan, pekerjaan di rumah begitu banyak, menumpuk. Kayaknya nggak selesai-selesai, baru setrika, habis ini nyuci baju yang kemarin, habis ini nyuci piring, habis ini lagi jagain anak, rapihin mainan anak. Kayaknya nggak selesai-selesai, kayaknya 24 jam aja nggak cukup. Buat ibu-ibu yang di rumah mungkin yang mungkin merasakan hal ini, merasa letih, lesu, karena apa? Banyak pekerjaan. Engkau bukan saja mengurus pekerjaan rumah tangga, tapi engkau mengurus anak-anakmu di rumah. Bahkan engkau juga memikirkan, membantu suami mengelola keuangan rumah tanggamu. Oh, belanjanya harus di efisiensi gitu ya. Harusnya beli garam 1 kilo, beli setengah kilo. Harusnya beli beras lebih banyak ya. Aduh, kayaknya kurang-kurangin lah supaya bisa memenuhi kebutuhan yang lain-lainnya. Nah, diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, selalu mengalami keletihan, kelesuan dan beban yang berat. Nah, di antara kita ada pelajar di sini. Nah,
Nah, di belakang ada ya. Mungkin engkau juga menghadapi sesuatu yang membuat engkau stres. Wah, mau ujian nih. Aduh, kau kuliah, banyak lagi tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kau belajar menghadapi ujian ini, pelajaran ini aku nggak suka nih. Gimana ya, udah belajar berulang-ulang nggak pinter-pinter. Udah panggil guru privat nggak pinter-pinter juga. Karena susah, nggak mengerti. Engkau stres, engkau capek, engkau menghadapi ini, engkau letih dan lesu. Banyak tugas-tugas, apalagi ya anak kuliah ya. Waktu zaman kuliah juga ada harus merangkum, ada harus membuatkan satu laporan, dan ada hal-hal lain yang harus dipresentasikan. Sepertinya pelajar-pelajar saat ini, apalagi pelajar modern saat ini, banyak tugas saya rasa yang harus dikerjakan. Karena dia ada sistemnya, ada semester 1, semester 2 udah kayak kuliah kan. Terus luar biasa lah ya, ada ekskul dan lain-lain. Nah, engkau pemuda-pemudi juga, engkau belajar dengan baik, tapi engkau merasa letih dan lesu. Nah, atau adakah di antara kita juga sore hari ini mungkin engkau adalah seorang lansia, ya di rumah kau merasa, oh Tuhan, aku ada gangguan kesehatan, udah capek lo berdoa, berharap terus sama Tuhan, udah capek rasanya. Kau tuh ini udah 5 tahun yang lalu saya doakan, belum Tuhan sembuhkan. Terus kau sudah rajin gereja berdoa, kau sudah melayani Tuhan, tapi rasanya letih ya, kok belum dijawab-jawab gitu. Mungkin kita merasa di dalam Tuhan pengharapan kita belum terjawab doa kita. Kau anak-anak muda, kau juga yang berharap pasangan, kau yang berpikir masa depanmu, kau sudah berdoa untuk pekerjaan tapi kau belum dapat. Kau sudah berdoa untuk pasangan hidup tapi kau belum dapat pasangan hidup. Rasanya kayak udah males lagi berharap, berdoa, capek, letih, lesu. Nah, bahkan setiap kita, Bapak Ibu ya, di antara kita ada hamba Tuhan di sini. Bapak Ibu, hamba Tuhan juga manusia, Bapak Ibu. Ya, hamba Tuhan juga manusia. Pak Peter, Pak Roni, Pak Pastor Kelo, dan siapapun hamba Tuhan di tempat ini, kita juga manusia. Kita punya kekuatan yang terbatas. Jadwal pelayanan yang padat. Senin ada apa tuh? Ada doa pagi, gitu. Waduh, ada macam-macam kunjungan, harus lagi datang lagi untuk ibadah ini, ibadah itu. Harus lagi memikirkan kondisi jemaat, padatnya waktu pelayanan. Mungkin kadang-kadang mengganggu atau membebani pikiran kita. Keluhan-keluhan jemaat. Pak, saya minta tolong ini Pak, tolong ini Pak. Belum tentu kita bisa bantu. Belum tentu dengan keterbatasan kita sebagai manusia kita bisa membantu. Hamba Tuhan pun diperhadapkan dengan keletihan, kelesuan, dan ada beban berat yang dihadapi. Karena manusia, sama Bapak Ibu yang manusia. Jadi, kita setiap manusia membutuhkan pertolongan. Amin. Nah, apakah hal yang di depan tadi, yang gambar-gambar tadi, setiap kita merasakannya di dalam kehidupan kita, keletihan, kelesuan, atau mungkin beban berat secara fisik maupun secara batin yang kita alami saat ini, ya, kita merasakannya Bapak Ibu ya. Ada kalanya hati kita yang letih, pikiran kita jenuh, kok lama nih nggak dijawab-jawab, sampai akhirnya jiwa kita kosong. Kita nggak bisa lagi berharap sama Tuhan. Tuhan udah lama nih nggak dijawab-jawab, kosong, hampa hati kita ya. Nah Bapak Ibu, sore hari ini kabar baiknya, kabar baik bagi setiap kita semua Bapak Ibu. Saat kita terasa berat beban kita, ada satu undangan yang penuh dengan anugerah. Sore hari ini temanya adalah panggilan anugerah bagi setiap kita. Yesus berkata kepada kita, marilah datang kepadaku. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberikan satu undangan yang khusus, panggilan yang penuh anugerah bagi setiap kita. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Dia tahu segala beban-beban kita, bahkan beban-beban yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Matius 11 ayat yang ke-8 berkata, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata Bapak Ibu, marilah kepada
kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita melihat, ini ditulis oleh Matius, Bapak Ibu ya. Nah, Matius ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ya, dia mungkin dikenal dengan nama Lewi. Dia seorang pemungut cukai. Dia mantan pemungut cukai, dipanggil Tuhan Yesus dan mengikuti Yesus menjadi rasul. Ya, Bapak Ibu, dia adalah seorang yang tidak terpandang, mungkin dianggap seorang yang berdosa. Tuhan memanggil dia, Tuhan mengajak dia, mengundang dia masuk menjadi bagian Tuhan, menjadi rasul. Nah, dia menulis ini. Nah, kitab Matius yang ditulis ini, kalau kita melihat secara umum, secara keseluruhan dari kitab ini, menekankan kepada penggenapan Yesus sebagai Mesias. Menyampaikan pesannya adalah Yesus sebagai Mesias, dia yang diurapi, dia datang menjadi satu pengharapan bagi bangsa Yahudi saat itu untuk dapat membebaskan dan memulihkan keadaan bangsa itu. Jadi Matius menekankan bahwa Yesus sebagai Mesias, dia datang, dia yang diurapi untuk dapat membebaskan dan memulihkan bangsa saat itu. Ya, jadi kalau dari kitab ini, Matius pasal 11 berkata, Yesus sebagai Mesias yang memberikan kelegaan bagi setiap kita yang berbeban berat, letih lesu. Yesus datang memberi kelegaan. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya pada masa itu, Bapak Ibu, ditujukan, tulisan ini ditujukan untuk orang Yahudi. Yang bagaimana orang Yahudi pada masa itu sangat terbebani. Beban apa? Bebannya lewat aturan-aturan, hukum Taurat. Ya, kalau kita mau melihat latar belakang tulisan kitab Matius itu adalah zaman di masa itu orang Yahudi itu sangat terbebani oleh aturan dan hukum-hukum Taurat. Kita sama-sama belajar kemarin, ada sekitar 600 lebih hukum Taurat. Hukum Taurat yang dibuat untuk dipatuhi aturan-aturannya, dan belum lagi ada aturan-aturan tambahan lainnya yang mana dibuat oleh para ahli Taurat dan Farisi. Ditambahin lagi tuh buat jemaatnya. Nah, makin berat bebannya dan makin bertambah lagi untuk susah dilakukan. Nah, hal ini sangat membebani bangsa Yahudi saat itu. Nah, Bapak Ibu, tapi Yesus datang. Dia katakan, Yesus datang menawarkan kelegaan. Ya, dia datang memberikan kita satu pengharapan. Dia katakan, pikulah kuk yang kupasang. Sebab apa? Kuknya enak, bebannya ringan. Dia datang menawarkan suatu kelegaan, Bapak Ibu. Kalau kamu ikutin aturan-aturan itu, kamu gak mampu. Taurat kamu gak mampu. Aku datang, ikut aku, betul, dan kamu akan mendapatkan kelegaan. Nah, inilah yang menjadi kontras, Bapak Ibu ya, bertolak belakang dan berbeda antara pemimpin Yahudi dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayat 8 ini, ayat 28 ini dari Matius 11 berkata, Mesias bukan datang untuk menambahkan beban. Jadi kalau saat itu mereka sudah terbebani dengan aturan-aturan, diharapkan Mesias yang datang untuk membebaskan dan memulihkan adalah Mesias yang datang penuh kasih, memberikan kelegaan sejati bagi setiap kita. Nah, tentunya panggilan Yesus ini ditujukan bukan hanya bagi bangsa Yahudi. Ya, kita sama-sama mau belajar. Karena apa? Karena visi dan misi Yesus hadir di dunia untuk semua orang. Semua orang, untuk menyelamatkan seisi dunia. Nah, makanya Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dan dia berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ajarlah, ya kan? Apa yang aku ajarkan kamu. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan pikul kuk yang pasang bebannya ringan, suruh datang kepada Yesus, ajar mereka. Jadi ini makin meluas lagi. Tidak hanya di bangsa Yahudi saja,
Tapi saat ini bagi Bapak Ibu yang berbeban berat, semuanya di dunia ini, mari datang pada Yesus. Amin. Nah, panggilan Yesus ini bersifat universal. Bersifat universal Bapak Ibu. Dan ditujukan bukan saja kepada orang-orang yang saleh atau para pemimpin agama saat itu, tetapi kepada setiap yang berdosa, yang membutuhkan pertolongan. Matius Lewi yang menulis kitab ini adalah seorang yang mendapat panggilan anugerah daripada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia terima Tuhan, bebannya dilepaskan. Dia menjadi rasul, dia melayani, dia mewartakan visi misi Tuhan, amanat agung Tuhan, supaya yang berbeban berat akan mendapat ledaan ketika engkau datang kepada Yesus Kristus. Nah, di sini letak perbedaan antara pemimpin, otoritas pemimpin agama bangsa Yahudi saat itu dengan Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-4, Bapak Ibu, boleh kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-4 berkata demikian, Bapak Ibu. Ini Yesus mengecam para ahli-ahli Taurat. Karena apa? Tuhan Yesus bilang begini, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Wow, ngasih aturan harus ini, ibadah tuh begini, tapi mereka nggak mau melakukannya. Jadi bedanya otoritas pemimpin Yahudi saat itu dengan Tuhan Yesus sangat berbeda. Mereka mengikat beban yang berat, tapi Tuhan Yesus datang dengan perkataan sebaliknya, Bapak Ibu, memberikan anugerah kelegaan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Itu pun adalah panggilan bagi setiap kita sore hari ini, ya Bapak Ibu. Next slide. Berbicara mengenai the call of grace, panggilan anugerah. Panggilan ini tidak berdasarkan prestasi kita. Panggilan ini bukan karena engkau hebat, engkau kaya, engkau capable, engkau mempunyai kemampuan, engkau layak, hidup kau kudus di hadapan Tuhan, kau melakukan hal-hal yang luar biasa. Panggilan ini bukan berdasarkan itu. Panggilan Tuhan Yesus sangat berbeda. Panggilannya adalah panggilan anugerah. Dia memanggil kepada kita secara langsung, pribadi lepas pribadi, personal. Dengan kondisi kamu seperti apapun kamu lagi sakit, mari datang kepada. Kamu lagi ada masalah, mari datang kepadaku. Kamu dalam keadaan berdosa, kamu butuh pengampunan, mari datang kepadaku. Kamu merasa kamu gagal, kamu mau menyerah, kamu merasa tidak layak lagi, mari datang kepadaku. Bukan karena Tuhan aku udah banyak nih bertobatin orang, Tuhan aku udah banyak nih bangun gereja-gereja, aku udah banyak nih ngasih berkat-berkat ke panti asuhan dan lain-lain. Tuhan, ini aku. Datanglah dengan keadaan apapun kita. Tuhan, saya lemah, saya tahu saya salah, saya tahu saya berdosa. Saya hampiri Tuhan karena saya tahu Tuhan mau mengampuni saya. Engkau tahu bahwa Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala dosanya. Datang kepada Tuhan tidak berdasarkan prestasimu, tidak berdasarkan perbuatan baikmu, tidak berdasarkan atas kecakapanmu, tetapi semua karena anugerahnya. Undangan yang sangat personal, undangan pribadi dari Tuhan langsung kepada kita. Penuh kasih, marilah kepadaku, apapun situasi kondisimu. Nah, anugerah itu Bapak Ibu, artinya sama dengan kasih karunia yang tidak layak kita terima, tetapi kita diberikannya. Kita menerima itu. Kita nggak layak nih. Kita harusnya dijatuhi hukuman, kita dibinasakan, tetapi Tuhan kasih kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita diberikan kehidupan. Itulah anugerah.
Kamu nggak layak. Tapi Tuhan melayakkan kasih yang tidak layak kita terima. Tetapi kita menerimanya. Itu anugerah. Yesus tidak memanggil setiap orang yang sudah sempurna dulu, Bapak Ibu. Yang sudah kuat dulu, bahkan merasa dirinya sudah baik dulu. Justru panggilan dia berlaku ketika engkau lemah. Ketika engkau berbeban berat. Dan ketika engkau menyadari kaulah orang yang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Yesus memanggil semua orang yang lemah, letih, lesu, dan beban berat. Bahkan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Siapa saja yang dipanggil oleh Tuhan? Seperti hari ini kita mau belajar. Apakah engkau orang yang letih lesu saat ini? Berbeban berat dan sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Letih lesu, kata letih lesu itu bahasa Ibrani menggambarkan seorang yang sudah kehabisan tenaga. Jadi udah gak punya tenaga lagi dah. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Tenaganya itu digunakan buat bekerja keras, berusaha, berjuang sendirian. Nah, letih lesu itu menggambarkan kita gak punya tenaga lagi. Nah, Tuhan mau datang, kamu gak punya tenaga lagi buat datang hampiri Tuhan. Tuhan yang datang, mari. Asal kamu buka diri, kamu buka hati kamu, Tuhan, dia mau datang. Karena kamu gak punya tenaga lagi, udah apa ya? Udah bekerja keras, kehabisan tenaga, berjuang. Nah, seringkali ya, malah terjadi seperti ini Bapak Ibu. Banyak orang kelelahan dan keletihan karena apa? Orang tuh berusaha untuk menyenangkan semua orang. Kita letih lesu karena kita bisa menyenangkan semua orang. Kita menjadi pleasure man ya, atau orang yang siap-siap aja, iya aja, manut-manut aja. Supaya, oh ini anaknya baik nih, mau disuruh ini itu nih. Kita berusaha menyenangkan semua orang. Nggak mau kelihatan kita, wah ini anaknya jahat nih, nggak nurut nih, pemberontak nih. Karena apa? Karena kita mau terlihat baik, kita mau apa ya, dinilai sama orang-orang, wah ini bagus nih anaknya, nih, mannernya bagus. Kita seperti itu ya, mau kelihatan menyenangkan semua orang. Nah kita akhirnya apa? Bersusah hati untuk berbuat supaya terlihat baik. Itu yang membuat kita lelah. Ayo kita apa? Pelayanan. Kamu besok pelayanan di sini, kamu berdoa di sini ya. Ya bisa, siap, Esther, bisa. Tetapi ada kalanya ketika pelayanan itu kita lakukan dan ketika saat kita menolak juga dalam kondisi kita memang tidak siap, tidak ada masalah Bapak Ibu. Karena kita mau kelihatan baik, oh ya kita melayani, kita dinilai oleh gereja, oh kita ini selalu hadir nih dalam kondisi apapun. Saya tidak mengajarkan kita untuk menolak pelayanan, tetapi jujurlah pada diri sendiri. Apakah kita mampu? Apakah kekuatan kita benar-benar kuat? Apakah kita siap? Apakah saat kita melakukan panggilan pelayanan itu kita benar-benar dalam kondisi yang benar-benar prima? Jangan kau merasa tidak enak, akhirnya kau tidak menguntungkan dirimu sendiri, kau tidak mengasihi dirimu sendiri yang berdampak kepada keluargamu dan kepada yang lainnya. Saya percaya Tuhan menolong, tapi saya juga percaya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memilih yang terbaik, yang kita mampu. Hal-hal lain-lain, mungkin di kantor kamu, oh ya siap, oke bos. Berarti sampai kita mendapat julukan si oke bos. Apa-apa yes oke bos. Akhirnya numpuk, capek sendiri kan? Apa yang disuruh belum selesai, disuruh A belum selesai, disuruh B belum selesai, C belum selesai. Kenapa? Oke bos. Capek sendiri. Berarti lagi. Nah, dan kita berusaha menjadi baik supaya apa? Kelihatan orang baik dengan kekuatan kita sendiri. Nah, yang paling bahaya adalah kita letih lesu disebabkan karena kita mengejar hal-hal duniawi sampai kita lupa istirahat. Ini menjadi teguran buat saya pribadi Bapak Ibu. Maka saya sampaikan ini. Kita terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi sampai lupa istirahat. Camkan baik-baik. Ini pun buat saya Bapak Ibu.
Nah, kita sibuk mengejar semuanya, kita mau meraup uang yang banyak lewat pekerjaan kita, kita mau menghasilkan segala sesuatu, fasilitas yang mewah mungkin untuk keluarga kita, dan kita mau memperoleh semuanya, puji-pujian, wah, atas hasil kerja keras kita, sehingga kita lupa satu. Kita terlalu sibuk dengan hal dunia, hubungan kita dengan Tuhan terputus. 24 jam satu hari. Kau gunakan berapa hari untuk Tuhan? Berapa jam untuk Tuhan dalam satu hari? 24 jam satu hari. Kalau pekerjaanmu 8 jam, kalau tidurmu 8 jam, itu udah 16 jam. Sisa 8 jam. Perjalanan kerjamu 2 jam, sisa 6 jam. Makan dan minum dan lain-lain dengan teman-teman, ambillah 2 jam, sisa 4 jam. Apa yang kamu kerjakan lagi? Di rumah mencuci atau aktivitas olahragamu 2 jam, sisa 2 jam. Apakah kau gunakan 2 jam untuk Tuhan? 24 jam sehari kita sibuk memikirkan hal-hal duniawi, mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari fasilitas yang memfasilitasi yang mewah buat keluarga kita, mencari pelayanan, pujian dan lain-lain. Lupa hubungan kita sama Tuhan. Capek akhirnya, capek. Nah, kita latih dan musuh karena kita mengejar hal-hal yang duniawi. Nah, berbeban berat. Beban berat apa sih? Tadi kita sudah belajar. Beban beratnya yaitu kita berusaha menyelamatkan diri kita sendiri dengan mematuhi aturan-aturan, hukum-hukum. Kita berusaha berjuang. Oh, ya, saya melayani dengan baik. Kita berusaha berjuang melakukan segala hukum. Itu tidak salah. Tapi biarlah pastikan kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Dalam melakukan itu bukan untuk menunjukkan aku mampu berpuasa Esther 3 hari 3 malam. Bukan untuk menunjukkan, bukan untuk pengakuan. Tetapi aku mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak perlu ada orang lain tahu. Puasaku ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan cerita sana sini. Saya puasa 3 hari 3 malam loh. Kamu gak tahu aja. Berhasil saya. Doa saya dijawab. Apakah itu baik? Kamu kelihatan rohani, tapi kamu mengandalkan kekuatanmu. Ketika kamu berpuasa, biarlah Tuhan yang tahu. Biarlah kamu persembahkan puasanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk meminta petunjuk Tuhan akan kehendaknya dalam hidup kamu. Tidak perlu kamu sampaikan kepada siapapun. Berbeban berat. Beban apa? Berusaha melakukan aturan-aturan agamawi. Dan apalagi beban berat dosa, merasa bersalah. Lebih lagi beban berat akan permasalahan rumah tangga, keluarga, ekonomi dan tekanan hidup. Tapi sore hari ini Bapak Ibu, manusia seringkali menciptakan beban yang tidak perlu. Seringkali kita buat beban-beban yang gak perlu. Atau kita mau memikul beban yang seharusnya bukan tanggung jawab kita. Seringkali kita begitu. Kita memperbesar-besarkan masalah. Kita berusaha menanggung yang seharusnya gak kita tanggung. Seringkali kita seperti itu. Nah, tapi Yesus melihat beban itu. Di dalam anugerahnya, melalui anugerahnya, Dia berikan jalan keluar bagi setiap kita. Dia menawarkan jalan keluar bagi setiap kita. Datang, marilah kepadaku. Bukan justru karena engkau kuat, tapi karena engkau lemah. Setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Manusia yang perlu datang kepada Tuhan. Manusia perlu jalan keluar kepada Tuhan. Saya teringat akan Raja Daud, Bapak Ibu. Raja Daud dalam segala situasi, dalam setiap apa yang dia alami. Kalau Bapak Ibu bisa baca kitab Mazmur, Mazmur-mazmurnya Daud, bukan saja kisahnya Daud di raja-raja, tetapi di kitab Mazmurnya dia senantiasa datang kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, engkaulah perisaiku, engkaulah gunung batuku, engkaulah perlindunganku, engkaulah tempat perteduhanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kepadanya lah aku beroleh keselamatan. Bapak Ibu, Daud di tengah kesibukannya sebagai seorang raja, memimpin umat,
berperang melawan bangsa-bangsa. Dia pun mempunyai anak-anak. Dia tetap datang kepada Tuhan. Tak heran Daud dikatakan dia berkenan dengan Yahweh. Dia berkenan di mata Tuhan. Kenapa? Dalam segala situasi dia datang kepada Tuhan. Apapun yang dia alami, dia hampiri Tuhan untuk boleh meminta petunjuk dan jalan daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu, mari melihat pada Daud, teladan Daud. Dan sore hari ini, status apakah yang merupakan panggilan setiap kita? Saya sudah katakan, panggilan Tuhan tidak berdasarkan prestasi. Nggak ada syaratnya. Nggak ada syaratnya kalau kamu harus berpuasa dulu, kamu udah berhasil berpuasa 10 kali, kamu sudah berhasil mempertobatkan orang 5 atau 10 orang, baru mau datang kepada aku. Tuhan nggak kasih syarat itu. Tuhan nggak kasih syarat kamu kaya dulu, bawa persembahanmu, hasil usahamu kepada aku untuk rumah Tuhan. Tidak. Tidak ada syarat apapun. Tidak perlu kamu orang yang kuat, yang hebat, dan yang sempurna. Datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Dan Tuhan tidak pernah menolak kita untuk datang kepadanya. Ya, Matius 9 ayat yang ke-13 berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi melainkan orang yang berdosa. Artinya, kalaupun kau berdosa, merasa Tuhan, aku nggak layak, Tuhan, aku bukan bagian dari umatmu Tuhan. Kalau engkau rindu, engkau kenal nama Yesus, engkau mau datang kepada Yesus. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Datang, nggak ada syaratnya Bapak Ibu, nggak ada syaratnya, hanya mau membuka hati kita. Saya mengutip satu kutipan dari John Calvin. Dia katakan, Christ is much more ready to receive the sinner than sinner are to come to him. Artinya gini, Kristus jauh lebih siap menerima orang berdosa daripada orang berdosa datang kepadanya. Kristus, Tuhan Yesus lebih siap menerima orang yang berdosa. Yang kadang kala justru orang berdosanya itu yang gak mau datang sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan lebih siap menerima kita datang. Justru kita lah orang yang berdosa, yang kadang-kadang, aduh aku nggak layak, ntar aja deh, aku nggak, belum bertobat, nanti dulu deh. Padahal kamu butuh Tuhan, padahal kamu butuh pertolongan Dia. Jangan sampai kita seringkali memperlakukan Tuhan Yesus sebagai semacam pemadam kebakaran. Tunggu kebakaran dulu besar ya, besar gitu ya. Baru kabarin pemadamnya, suruh madamin. Masalahnya baru selesai ketika ada itu. Jangan seperti itu. Panggil Tuhan ketika kayaknya masalah nih. Jangan biarkan yang kecil itu dibiarkan menjadi besar. Sehingga kau terbakar, kau hangus di dalamnya, baru Tuhan tolong kamu. Kalau kamu bisa ditolong Tuhan, bukan Tuhan tidak bisa menolong. Artinya kalau kamu sampai hangus terbakar oleh kesalahanmu sendiri, ya, jangan salahkan Tuhan. Kamu tidak mencari Tuhan. Makanya John Calvin bilang, Kristus siap menerima orang berdosa datang. Tapi kau harus lebih siap dari engkaunya untuk mau datang kepada. Saya teringat kitab Kejadian Adam dan Hawa melakukan satu pelanggaran di Taman Eden. Dia makan buah itu, dia ngumpet. Dia nggak cari Tuhan, dia berdosa, dia nggak cari Tuhan. Yang cari mereka siapa? Tuhan. Tuhan anugerahnya terbuka. Dia hampiri yang berdosa, dia tahu. Jangan pikir Tuhan nggak tahu. Saat dia melakukan pelanggaran, Tuhan tahu. Tapi manusia yang sudah berdosa nggak mau datang cari Tuhan. Tuhan ampuni aku habis makan itu. Aku nggak turuti perintah Tuhan, aku langgar perintah Tuhan. Ngumpet, bersembunyi, dengar langkah kaki Tuhan bersembunyi. Tuhan hampir. Hai anakku, di mana engkau? Tuhan cari. Hai engkau yang saat ini, apapun yang kau alami, beban berat apapun itu, cari Tuhan, hampiri Tuhan. Tuhan, aku lemah. Jangan kita merasa kita kuat.
Jujurlah kepada Tuhan. Tuhan tahu. Sebelum kau katakan doamu, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan mau kau datang kepadanya. Janji anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Kelegaan atau ketenangan. Lega, tenang. Orang kalau bisa sesak napas ya. Lega, enak rasanya ya. Nah, ini artinya Bapak Ibu, istirahat jiwa, mengistirahatkan jiwa kita. Nah, di sini bukan berarti tidur, bukan berarti berhenti bekerja atau tidak melakukan sesuatu apapun, melainkan suatu suasana kedamaian di dalam batin kita, lega. Suatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yang tidak bisa diberikan oleh aturan-aturan agamawi apapun. Oh, kalau melakukan A, B, C, D, engkau akan damai. Tidak bisa aturan agamawi. Dunia pun tidak bisa memberikan kelegaan apapun. Kau datang ke dunia hiburan, engkau datang ke miras atau apapun itu, obat-obatan dan lain-lain, tidak bisa memberikan kelegaan yang sejati. Ketika engkau datang kepada Tuhan, kelegaan dan ketenangan, jiwamu beristirahat. Bukan tidak melakukan apapun, tapi ada suatu suasana kedamaian batin. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan. Tidak seperti yang dunia berikan kepada setiap kita. Dan inilah inti dari the call of grace, panggilan anugerah. Kita tidak datang kepada Yesus untuk membayar setiap dosa kita, hutang dosa kita. Kita datang, Tuhan Yesus panggil, bukan Tuhan, saya tahu saya berdosa, ini dosa saya, ini. Enggak gitu. Tuhan sudah mengampuni. Kita sudah melihat karyanya yang besar di kayu salib. Kita datang bukan karena kita mau bayar hutang. Dia sudah bayar hutang dosa kita. Tapi kita datang justru untuk menerima. Catat baik-baik Bapak Ibu. Kita datang bukan untuk bayar nih utang kita nih. Saya bayar utang ini dengan saya melakukan perbuatan baik saya, bukan. Tapi kita datang untuk menerima pengampunan Tuhan. Ada pengampunan. Kita datang untuk menerima kedamaian dari Tuhan. Damai sejahtera. Jadi janjinya, engkau tidak lagi membayar hutang-hutangmu. Kamu hutang-hutangmu sudah dibayar lunas di kayu salib oleh Tuhan. Kamu datang untuk hampir Tuhan, Tuhan saya berdosa. Saya akui kesalahan saya mengambil keputusan. Saya akui kesalahan saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya akui kesalahan saya. Saya berjalan seturut kehendak saya sendiri. Tapi datang kepada Tuhan, ampuni saya. Sekarang Tuhan, lepaskan saya. Angkat beban-beban saya. Biar Tuhan yang menunjukkan pengampunan dan kedamaian anugerahnya. Panggilan ini adalah undangan. Tadi saya katakan, kelegaan itu adalah jiwa yang beristirahat, betul ya? Nah, panggilan ini kan undangan untuk beristirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari kita menyelamatkan, berusaha menyelamatkan diri kita. Oh, saya bisa kok. Oh, cuma masalah ini bisa. Cuma masalah ekonomi bisa. Cuma masalah pelayanan, oh bisa saya handle. Oh, cuma masalah pelayanan, jatuh lempar, oh bisa. Oh, cuma masalah belajar, bisa sekarang belajar, besok buru-buru dia kerjain, kebut semalam biar besok ujian bisa. Merasa bisa. Tapi panggilan ini adalah anugerah untuk kamu beristirahat dari usahamu menyelamatkan diri sendiri. Jadi tidak lagi menggunakan kekuatan kita, melainkan mempercayai sepenuhnya pada kekuatan Tuhan. Dia akan mengangkat segala beban kita. Jadi, kalau beban dosa kita saja dipukulnya, Bapak Ibu, beban dosa kita, dia yang mikul. Bagaimana dengan segala beban-beban kehidupan kita? Dia akan pikul itu semua di dalam pundaknya. Nah, ada satu ilustrasi Bapak Ibu. Satu kali di suatu airport bandara, ada seorang anak. Dia turunkan dari bagasi, turunkan koper ya. Kopernya lumayan besar. Wah, dia turun setengah mati, dia turunin kopernya tuh.
banting, jatuh kopernya. Diangkat berat banget gitu ya. Dia angkat berat banget itu kopernya. Sebesar ini, anaknya juga lumayan kecil, diangkat berat banget. Dia mau dorong susah, dia mau angkat susah, berat. Turunin aja susah, turunnya terjatuh gitu waktu itu. Kalau kita melihat itu kan bebannya berat banget. Apa yang ada di koper itu seluruh perlengkapannya dia. Dia mau berwisata, dia bawa baju-bajunya dia bawa alat-alatnya dia, alat bermain, alat mandi atau apapun itu di dalam satu koper yang besar dan berat kan semua taruh di situ. Berat. Tapi dia nggak bisa masuk ke bandara setelah turun dari mobil dan turunin barang di bagasi mobil. Nggak bisa dia dorong. Berat Bapak Ibu. Bebannya punya dia semua, perlengkapan dia semua. Tapi satu kali Bapak Ibu ya, turun seorang bapak-bapak dengan gagahnya. Dia nggak bilang gini, cemen, lemah, nggak kuat, bodoh. Nggak bilang gitu. Nggak bilang gitu Bapak itu loh. Dia datang, sini, dia gandeng tangan, dia pegang, dia angkat, dia jalan masuk, dia jalan sampai pesawat menuju ke pesawat. Apa yang bisa kita lihat dari ilustrasi ini Bapak Ibu? Beban kau berat, Tuhan nggak bilang kamu lemah, kamu bodoh, nggak bisa punya cara mengerjakan itu. Kamu tidak kuat. Tuhan nggak bilang itu sama setiap kita. Tuhan mau nolong, Tuhan angkat beban itu. Beban kita semua, Tuhan angkat. Tuhan mau berjalan sama kita, Tuhan mau anterin kita sampai tujuan kita. Makanya Tuhan bilang di dalam Matius yang ke-11 ayat yang ke-29 ya, Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu. Pikul aku yang kupasang, belajar daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, yang 30 yang katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Dia mau berjalan bersama kita. Bicara soal kuk, kalau Bapak Ibu, saya nggak ambil gambarnya, kuk itu 2 ya, dipasangkan di leher satu binatang dan binatang satunya lagi. Artinya, Tuhan mau pakai juga apa yang kita pakai dan berjalan bersama-sama. Mau menggunakan kuk dan dia bilang kuknya ringan. Tuhan mau menyertai kita, beban berat apapun kita, Tuhan yang pikul, Tuhan berjalan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, beban berat, keletihan apapun itu, kondisi apapun yang tidak menguntungkan buat kita hari-hari ini, mari datang, mari kepadaku. Kau yang bertelis sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kau akan mendapatkan ketenangan dan kuk itu enak dan ringan bebannya daripada Tuhan. Ya, kita masuk dalam kesimpulan. Ya, Yesus mengerti kondisi setiap kita. Yesus manusia, Bapak Ibu. Betul? Dia manusia. Dia tahu apa yang dirasakan. Dia tahu dia pernah lapar. Dia pernah berpuasa. Dia pernah menderita dicambuk. Dia pernah menderita disakiti, dikhianati. Dia pernah ditolak, Bapak Ibu. Yesus mengerti kondisi kita. Dan dia mengajak kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Untuk mendapatkan kelegaan sejati. Kesimpulan yang pertama itu Bapak Ibu. Yesus tahu di tengah keletihanmu, di tengah kelesuanmu, kelemahanmu, bahkan beban berat, dia mengerti kita. Dia mengajak kita bergantung sepenuhnya dan akan memberikan kita kelegaan yang sejati. Nah, panggilan Yesus ini adalah panggilan kasih karunia. Dia tidak melihat hebat kita, melainkan seberapa besar kita membutuhkan dia untuk menolong kita. Bukan karena kita hebat, tetapi karena dia hebat, dia kuat, dan dia adalah penolong kita. Anugerah mengajarkan kepada kita keselamatan bukan hasil jerih lelah kita, betul?
Keselamatan bukan hasil kerja keras kita, melainkan pemberian Tuhan semata oleh karena Dia penuh belas kasihan bagi setiap kita. Untuk itu, kita dipanggil bukan karena kita kuat. Ini pun anugerah Tuhan. Bukan karena kita mampu, tapi ini anugerah Tuhan. Kita menerima panggilan anugerah Tuhan. Yang kedua, panggilan Yesus itu menunjukkan kasih Yesus kepada setiap kita semua. Ya, Dia rindu untuk membangun suatu relasi, suatu hubungan, terlebih dari aturan-aturan yang membebani kita. Aturan-aturan yang seolah-olah kita mampu melakukannya. Aturan agamawi, Bapak Ibu. Nah, sore hari ini Tuhan memanggil saudara semua di tempat ini. Jika engkau lemah, kau merasa berjuang sendirian, datang pada Yesus. Amin. Jika engkau merasa beban hidupmu terasa berat, ayo mari datang kepada Yesus sore hari ini. Dan kalau engkau merasa gagal dan tidak layak, justru itulah saat yang tepat buat engkau datang dan menerima panggilan anugerahnya di dalam hidup setiap kita. Dan yang terakhir, kita tahu Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia mengundang semua orang, ya Bapak Ibu, semua orang, bukan hanya bangsa Yahudi saja, semua orang, untuk menerima mereka dalam keadaan apapun kita. Sebab di dalam Dia ada kelegaan dan kedamaian yang sejati. Jadi jangan biarkan rasa tidak layak kita, rasa itu menghalangi kita datang kepada Yesus. Justru di dalam ketidaklayakan itulah anugerah Tuhan semakin melimpah. Kasih karunia-Nya semakin nyata di dalam hidup kita. Amin. Mari menerima panggilan kasih karunia dan temukan peristirahatan yang sejati, peristirahatan jiwa kita di dalam kelegaan dan ketenangan yang hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sehari ini kita merefleksikan